Salam adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan adik-adik, jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Nah adik-adik, hari ini perenungan kita sudah sampai pada kitab 2 Samuel pasal 20, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan, yuk contoh mengajak kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena Engkau Allah mengasihi kami bahkan sejak kami masih kecil. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus tolonglah kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, contoh akan membacakan bagi kita 2 Samuel pasal 20 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitera negara. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Amin. Adik-adik, firman Tuhan ini mengisahkan tentang atau memberikan keterangan tentang pegawai-pegawainya Raja Daud. Nah, kita sudah belajar sebelum-sebelumnya ya, bahwa Raja Daud ini sejak masa mudanya bahkan masa kecilnya, dia sangat mencintai Tuhan, sangat hormat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati Raja Daud dengan luar biasa. Tuhan mengangkat Raja Daud menjadi seorang Raja Israel. Dan ketika Raja Daud memimpin kerajaan Israel, adik-adik, kerajaan Israel itu sangat diberkati. Kenapa? Karena Raja Daud ini takut kepada Tuhan. Dia memimpin dengan kebenaran dan di dalam keadilan. Sehingga Tuhan memberkati Raja Daud. Dan karena Tuhan memberkati Raja Daud, maka orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada Raja Daud, semua tidak ada yang berhasil. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi Raja Daud. Bahkan kalau adik-adik melihat dalam perikop sebelumnya, ada seseorang yang bernama Seba, dia itu sempat mau mengkhianati Raja Daud. Tetapi karena Raja Daud ini takut kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga Raja Daud. Seba justru dipenggal kepalanya karena dia mencoba untuk mengkhianati Raja Daud. Adik-adik, kita melihat betapa luar biasanya Raja Daud dijaga oleh Tuhan karena Raja Daud mengasihi Tuhan. Bahkan bukan cuma itu adik-adik, dalam teks pada pagi hari ini, Tuhan memberikan Yoab untuk menjadi panglima tentaranya Raja Daud. Yoab ini adalah orang yang hebat adik-adik. Dia itu sangat gagah perkasa, sangat kuat dan sangat pandai dalam berperang. Tuhan memberikan Yoab kepada Raja Daud untuk menjaga Raja Daud. Nah adik-adik, kita melihat ya, karena Raja Daud ini mengasihi Tuhan, sehingga Raja Daud diberkati. Bahkan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Raja Daud pun Tuhan memberikan orang-orang yang hebat, yang gagah perkasa. Nah, artinya adik-adik, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan, maka kita pun harus hidup mengasihi Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan sejak masa kecil kita. Contoh Bram, bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kan Tuhan itu tidak ada, tidak kelihatan. Nah, caranya adik-adik adalah dengan sikap hidup yang benar. Kita tidak boleh suka berbohong sama orang lain. Kita tidak boleh suka memberontak atau melawan sama papa mama. Kita harus dengar-dengaran, kita harus menghormati mereka. Jangan suka mencaci maki teman, jangan suka berbohong. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah cara-cara di bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita menghormati Tuhan, adik-adik contoh percaya, kita pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Adik-adik mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Karena itu kita harus menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan sejak
masa kecil kita. Adik-adik, ingat ya, firman Tuhan hari ini, Tuhan memberikan orang-orang yang hebat untuk menjadi pegawainya Daud. Karena apa? Daud pun mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman pada hari ini. Tolonglah kami supaya kami tetap dapat mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.